Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur akan nikmat Allah yang jumlahnya sangat banyak. Yang intinya bersyukur adalah meletakkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan tuntunan Islam. Untuk selanjutnya dari mimbar ini pun khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah yang hadir di masjid kita ini untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita menyadari manakala nanti kita pulang ke kampung akhirat, iman dan takwa itulah bekal pertama dan utama kita. Jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini wajiblah mengerti tentang hakikat dunia itu sendiri di samping hakikat manusia, agar kita tidak salah paham, tidak gagal paham atau keliru dalam arah kehidupan kita. Sekarang kita bicarakan tentang hakikat dunia. Bab manusia itu kalau lupa akan dirinya, bahwa bisa berlagak serigala, suka makan sesamanya dan lain sebagainya. Karena itu kita sadar bahwa hakikat dunia itu kalau kita lihat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sekitar 5. Pertama, hidup di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ini harus kita pahami. Kesenangan tapi menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kesenangan dunia hanya palsu belaka. Jadi tidak asli. Kalau orang mencari kesenangan dalam hidup tidak ada di dunia. Apalagi kalau kita ambil persentase antara dunia dan akhirat sangat jauh. Yang kedua, kesenangan yang semu tidak asli, samping palsu juga tidak asli. Jadi pertama, kesenangan yang menipu. Yang kedua, kesenangan yang palsu. Wa ma hadil hayatud dunya illa lahun wa laib. Tiadalah kehidupan dunia ini hanya panggung sandiwara, tapi tidak aslinya, hanya permainan belaka. Ini milik siapa? Milik saya. Itu harta siapa? Harta saya. Tapi kalau dia sudah tidak bernafas lagi, tentu akan terlepas dengan sendirinya. Yang ketiga,
kesenangan dunia itu sedikit sekali. Bagaimana dalam surat An-Nisa 77. Ini ayatnya panjang, cuma ada di tengah-tengah ayat itu ada kul mata'ud dunya kali. Katakanlah kesenangan dunia itu hanya sedikit sekali. Sampai saking sedikitnya kesenangan dunia itu, Rasulullah menggambarkan, coba kalau kamu lihat, memahami tentang kesenangan dunia, coba ke pinggir laut, telunjukmu kamu masukkan ke dalam air, lalu kamu angkat, apa yang kamu lihat? Jadi kesenangan dunia itu ya yang menempel di telunjuk kita yang satu itu. Sementara laut yang sekian luas itu kesenangan di akhirat, manakala orang itu akan selamat di akhiratnya. Inilah jamaah yang terpenting. Jadi kita tahu bahwa menurut Al-Quran kesenangan yang palsu, Ali Imran 185, kesenangan yang semu, Al-Ankabut 64, kesenangan yang sedikit sekali, An-Nisa 77. Lalu tinggal dua adalah pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan kepada kita bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini kayaknya kejam, tapi tidak, itu memang untuk nasihat kepada kita. Ingat Nabi kita itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara tidak semau gue seperti kita. Beliau kan selalu dilindungi oleh wahyu. Tidaklah beliau bicara semau gue, tapi lewat wahyu belaka. Jamaah sekalian, kita gambarkan cara analog kita. Ada seorang mukmin, seorang muslim yang kaya, bawa mobil mewah lah. Kalau bahasa kita wak kaji, karena kaya, ke satu warung, lalu bertemu dengan orang kafir yang bukan Islam, dengan membawa sepeda kletek-kletek begitu, sama-sama di warung. Rupanya wak kaji ini pintar juga karena aktif dalam kajian-kajian Islam. Dia ngomong kepada orang kafir itu, enak bro kamu itu. Loh, kaget itu, enak mana? Kamu di dunia itu hidup seperti surga dunia, kalau saya penjara. Kaget sih orang kafir yang melarat itu. Loh, apa tidak terbalik? Dan yang surga itu sampean yang kaya, punya mobil mewah, bisa haji dan seterusnya. Orang ini begitu karena apa? Yang dilihat hanya lahirnya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya yang dilihat itu apa adanya di dunia ini. Tapi akhiratnya tertutup oleh ilmu atau kebiasaan yang mereka kerjakan. Akhirnya Pak Kaji cerita, bukan begitu. Memang kalau dilihat dari sudut duniawi ya saya kaya, punya mobil mewah seperti ini, kata Wak Kaji. Tapi bagi kamu yang bukan Islam, itu surga bagimu. Kok bisa Wak Kaji begitu? Iya, karena kamu bisa bebas di dunia ini. Masa ada yang melarang bagi kamu? Coba ini jam 2 siang ini. Nanti kalau saya pulang, tidak bisa langsung tidur. Karena memperhatikan saya nanti sholat asar. Nah, kalau Anda tidur sampai besok jam 8 pagi tidak ada masalah, karena kamu bukan seorang muslim. Yang kedua, saya di bulan Ramadan, harta saya sebagian saya kirimkan untuk fakir miskin. Sehingga saya satu kampung saya beri jatah mungkin beras 2 kilo, gula 1 kilo, begitu orang-orang miskin. Tidak bisa bebas. Saya kalau mau subuh tidak bisa bebas. Padahal saya punya spring bed yang mahal sekali, di atas 14 juta.
Tapi sebelum subuh sudah ada berita dan tanda-tanda as-salatu khairum minan naum. Bahkan saya agar tidak gampang pikun, sebelum subuh sudah bangun dan sudah mandi pakai air dingin sebelum sholat jamaah subuh. Itulah gambarnya, sehingga orang kafir itu tenang saja memperhatikan dawuhnya si Wak Kaji ini, bahwa penjara itu maksudnya tidak bisa bebas. Ada kode etik di dalam seorang mukmin. Tidur saja harus terbatas. Itulah jamaah sekalian yang keempat. Yang kelima adalah di samping dunia ini ya, dunia itu hanya sedikit itu tadi. Jadi hanya hidup sedikit sekali. Digambarkan tadi di samping penjara juga seperti orang yang tidak bisa bebas. Yang kelima, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Inilah jamaah sekalian yang terpenting untuk kita bersama, sehingga di dunia ini bukanlah kita lalu mati kutu segalanya apa boleh bau, tidak. Tapi kita harus memahami keadaan kehidupan. Karena apa? Di dunia ini isinya adalah dua, akidah wa jihad. Keyakinan yang harus lurus dan mantap, dan perjuangan. Kalau dua ini kosong, maka orang itu tidak ada kata Saukubik, seorang penyair dari lembah Nil sana mengatakan, kehidupan yang berarti adalah akidah wa jihad. Kalau akidah tidak lurus, jihad tidak ada, sama dengan mati. Itulah jamaah sekalian yang terpenting. Sehingga untuk apa kita di dunia ini? Ini saja jawabannya harus pasti dan qat'i. Kita kembali surat Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita bersama dan jin tentunya untuk ibadah itu. Sehingga inti tujuan hidup adalah ibadah. Soal kita kerja, menjadi karyawan, petani dan sebagainya, itu jangan jadi tujuan pokok, itu sampingan saja. Sehingga dalam hakikat hidup kita harus tahu tujuan ibadah itu tujuan pokok, sementara yang lain adalah tujuan perantara untuk mendukung kegiatan yang pokok itu. Insya Allah kita sudah paham semua, sehingga suatu saat kita hidup seperti ini di bulan Ramadan, kita 11 bulan ke depan hidup yang tidak ada keistimewaan karena Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan selanjutnya. Kita pun memahami 11 bulan ini, kalau kita bertemu lagi Ramadan dengan catatan kita masih hidup, semoga kita bisa mewarnai kehidupan kita yang jauh itu selalu dalam hakikat kehidupan yang sempurna. Amin. Yaitu dengan akidah dan jihad yang bagus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wa ya fauzal mustaghfirin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa ilahuna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, setelah kita menyadari bahwa tujuan hidup adalah untuk ibadah, Rasulullah pun menyatakan kun fid dunya ka'anna gharib. Jadikanlah kamu di dunia karo orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti musafir. Sehingga kita di dunia itu gambarannya adalah koyok wong mampir ngombe, ora suwe kita seperti musafir. Dan kalau payah lelah kita berhenti sebentar, lalu melanjutkan kehidupan yang fana di dunia ini. Yang baku adalah di akhirat. Sehingga tidak lama untuk kehidupan kita bukan panjang pendeknya itu, tapi nilai positifnya. Ingat kalau kita lihat Nabi Nuh,
950 tahun sekitar itu. Al-Ankabut 14. Nabi Ibrahim sekitar 286 tahun. Nabi kita 63 tahun. Kita tidak sama di antara itu. Hanya saja Nabi kita bersabda, walikulli ummatin khasad wa khasatu ummati ma baina sitin ila sab'in. Setiap kamu ada batas akhirnya, umatku sekitar 60-70. Nah, di situ sehingga kita tidak perlu repot-repot. Di saat usia pendek, usia panjang, bukan masalah panjang pendeknya umur itu. Yang terpenting memaksimalkan kehidupan yang tidak tahu apa panjang apa pendek, itu yang terpenting. Itulah jamaah sekalian, mari kita akhiri khutbah kita ini dengan harapan semoga selalu kita mendapat naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa samatadil anda. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan naz'i imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.